Fajar turun perlahan di atas lereng bukit, mengguratkan warna emas pucat di antara sela pepohonan bambu. Dari kejauhan, suara gamelan kayu berdenting lembut, berpadu dengan aroma tanah basah yang baru saja disentuh embun. Di sanalah, di antara kabut yang tak pernah mau benar-benar pergi, terletak desa Lembah Liru, sebuah desa yang tak tercatat dalam peta manapun. Orang-orang kota menyebutnya tempat yang terlupakan, tapi bagi mereka yang tinggal di sana, kabut bukanlah lupa. Ia adalah selimut antara dua dunia, dunia yang kasat mata dan dunia yang hidup di dalam bisikan angin. Di tengah desa, berdiri sebuah rumah kayu kuno dengan ukiran rumit di setiap tiangnya. Rumah itu dihuni oleh Mara, seorang perempuan berwajah teduh, bermata hitam dalam, dan kulit sehalus susu kelapa muda. Rambutnya panjang, selalu terurai setiap kali angin sore bertiup. Di pundaknya, melekat warisan yang lebih berat dari batu, darah para penjaga batas dunia. Mara bukan sekadar perempuan desa. Ia adalah dukun muda, pewaris ilmu dari garis perempuan yang dipercaya mampu menyembuhkan luka tak hanya pada tubuh, tapi juga pada jiwa dan ruh. Ia tumbuh di bawah bimbingan nenek buyutnya, seorang penjaga mantra yang dulu dikenal sebagai Puang Ria, perempuan terakhir yang mampu berbicara dengan angin. Namun semenjak nenek buyutnya meninggal, Mara hidup sendiri di rumah itu. Tiap malam, ia menyalakan dupa, menabur bunga kenanga, dan melantunkan doa yang tak lagi diingat oleh penduduk biasa. Tak banyak yang tahu, tiap mantranya bukan hanya ditujukan untuk langit, tapi juga untuk seseorang yang menunggu di baliknya. Suatu pagi, ketika kabut belum sepenuhnya naik ke bukit, seekor burung camar terbang rendah di atas sungai. Mara berjalan menuju tepi air, membawa kendi tanah liat di tangan kanan. Ia berjongkok, menciduk air bening, lalu menata permukaan yang beriak pelan. Di antara pantulan wajahnya, ia melihat bayangan lain, samar, bergetar, tapi nyata. Mata bayangan itu menatapnya lembut. Ada kehangatan, tapi juga kesedihan. Mara mematung. Nafasnya tercekat. Ia ingin menyentuh air itu. Tapi riak kecil segera menghapus bayangan itu, menyisakan dirinya sendiri yang tampak pucat. Masih belum waktunya, bisiknya, seperti berbicara kepada udara. Angin menjawab dengan desir halus, membawa aroma cendana dari lereng atas. Hari-hari Mara selalu berjalan lambat. Ia menubuk rempah, meramu obat, dan membantu warga yang datang dengan segala macam keluh. Namun jauh di dalam dadanya, ada sesuatu yang berdenyut. Kerinduan yang tak bisa dijelaskan, seolah tubuhnya menunggu sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan sederhana ini. Malam hari adalah saat paling sunyi. Ketika semua rumah telah padam, Mara duduk di depan jendela, menatap bukit yang tertutup kabut putih seperti samudera. Di kejauhan, suara seruling bambu sering terdengar, mengalun lirih di antara pepohonan, seolah memanggil namanya dari tempat yang tak diketahui. Kadang Mara menjawab dengan lirih, "Siapapun kau, berhentilah memanggilku. Aku tak ingin diingat." Tapi suara itu selalu kembali, lebih lembut, lebih dalam, seperti kasih yang tak mau pergi. Malam itu, bulan purnama muncul di langit. Bulan yang bulat sempurna, seolah mata raksasa yang memandangi dunia. Mara berdiri di depan pintu rumahnya. Mengenakan kain putih sederhana, di tangannya dupa menyala. Asapnya menari mengikuti gerakan tubuhnya yang gemulai. Ia mulai melantunkan mantra. Suaranya bergetar namun tenang, seperti nyanyian kuno yang tak lagi punya arti bagi dunia manusia. Udara di sekitarnya mulai berubah, lebih dingin, tapi juga hangat di dada. Angin berhenti, serangga sunyi. Dan dalam lingkaran cahaya bulan, udara di depannya bergetar, seperti permukaan air yang disentuh jari halus. Mara terdiam, matanya membulat perlahan. Karena di hadapannya, samar di balik kabut tipis, tampak sosok seorang pria berdiri.
Tubuhnya berkilau lembut, kulitnya berwarna tembaga. Matanya menyala redup seperti bara yang diselimuti kabut. Ia tidak sepenuhnya nyata, namun juga bukan sekadar bayangan. Pria itu tersenyum. Akhirnya kau memanggilku lagi, Mara. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mara merasakan sesuatu yang asing. Degup jantung yang tak hanya berasal dari tubuhnya sendiri. Kabut belum sepenuhnya sirna ketika suara deru mesin tua memecah sunyi. Seekor jeep berwarna hijau zaitun melintas perlahan di jalan tanah yang membelah sawah. Dari balik kemudi, seorang lelaki menatap ke depan. Matanya teduh namun tajam, penuh rasa ingin tahu yang tak bisa ditahan. Namanya Arka. Seorang peneliti budaya dari kota yang datang membawa buku catatan, kamera tua, dan rasa haus akan kisah-kisah kuno yang nyaris punah. Ia tak tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar penelitian. Ia datang bukan hanya untuk mencari cerita, tapi untuk menemukan bagian jiwanya yang hilang. Saat jeep berhenti di pelataran desa, anak-anak kecil berlari menyambut dengan tawa malu-malu. Beberapa ibu menatap dari balik pintu, berbisik pelan, seolah kedatangan lelaki kota adalah pertanda sesuatu yang tak biasa. Arka membalas dengan senyum ramah. Udara di sana lembab, bercampur aroma dedaunan dan dupa yang samar. Kepala desa menemuinya, mengangguk hormat lalu menunjuk rumah kayu di tengah bukit. Kalau kau ingin tahu tentang adat lama, pergilah pada Mara. Ia satu-satunya pewaris ilmu di sini. Nama itu menggema di kepala Arka. Mara. Ada sesuatu dalam nama itu. Lembut namun mengguncang. Jalan menuju rumah Mara berliku, menanjak perlahan melewati rumpun bambu dan pohon kelapa tua. Di sepanjang jalan, Arka merasakan tatapan tak terlihat dari balik kabut. Seolah setiap daun, setiap desir angin, mengenalnya lebih dulu. Ketika ia tiba di depan rumah itu, matahari sudah condong ke barat. Rumah kayu dengan ukiran tua, jendela terbuka dan aroma cendana menyambutnya. Di teras, seorang perempuan duduk, menumbuk rempah dalam lesung batu. Arka terhenti, bukan karena terkejut, tapi karena hatinya tiba-tiba mengenali sesuatu yang belum pernah ditemui. Perempuan itu menoleh perlahan, matanya hitam pekat, dalam, seperti menyimpan bayangan dunia yang lain. Rambutnya terurai, tertiup angin, dan setiap helainya tampak hidup. Ketika pandangan mereka bertemu, waktu terasa berhenti sejenak. Kau orang kota. Suaranya lembut, tapi ada wibawa yang tak bisa diabaikan. Iya, aku Arka. Aku datang untuk menulis tentang ritual lama. Mereka bilang, hanya kau yang bisa menceritakan. Mara menatapnya dalam diam. Lalu seulas senyum tipis muncul di bibirnya. Ritual lama tak suka ditulis Arka, ia hanya mau diingat. Arka tersenyum samar. Kalau begitu, biarkan aku mengingatnya. Mereka duduk di beranda, di bawah sinar jingga sore. Mara menyeduhkan teh rempah dalam cangkir tanah liat. Aroma kayu manis dan jahe memenuhi udara, hangat dan menenangkan. Mereka berbicara lama, tentang gunung, tentang sungai suci, tentang kepercayaan tua yang percaya bahwa setiap manusia memiliki bayangan roh di dunia lain. Setiap kali Mara berbicara, Arka merasa seolah sedang mendengarkan sesuatu yang sudah ia ketahui, entah dari mana. Di sela percakapan, angin membawa selembar daun jatuh ke pangkuan Arka. Ia mengangkatnya, lalu menatap Mara. Lucu, rasanya seperti deja vu. Seolah aku pernah ke sini. Mara memandang daun itu lalu menatap langit. Mungkin kau memang pernah, tapi bukan sebagai dirimu yang sekarang. Arka terdiam. Ada sesuatu di balik kata-kata itu. Sesuatu yang membuat dadanya hangat, tapi juga perih. Senja turun perlahan, kabut mulai naik dari lembah menyelimuti halaman. Arka berpamitan, tapi sebelum melangkah, Mara berkata pelan.
Berhati-hatilah, Arka. Di sini, malam tak hanya milik manusia. Kalimat itu menempel di benaknya, berputar sepanggang jalan pulang. Ia menatap kabut yang menelan desa, lalu menatap tangannya sendiri. Entah mengapa, jari-jarinya terasa hangat, seolah baru saja bersentuhan dengan seseorang yang sudah lama dirindukan. Dan jauh di belakangnya, di beranda rumah kayu itu, Mara masih duduk dalam diam. Matanya menatap bukit berkabut, bibirnya bergetar seolah berbisik pada sesuatu yang tak tampak. Kau lihat, Ranu? Dia sudah kembali. Hari-hari berlalu perlahan di desa Lembah Liro. Kabut datang setiap pagi, turun lembut seperti tirai, lalu sirna perlahan di antara dedaunan. Arka mulai terbiasa dengan sunyi yang menyapa setiap langkahnya. Di sini, waktu tak terburu. Setiap detik seperti napas yang panjang. Setiap bayangan punya cerita sendiri. Sejak pertemuan itu, Arka sering datang ke rumah Mara. Ia tak tahu pasti apa yang mencarinya. Pengetahuan atau sekadar kehadiran yang membuat dadanya terasa hidup. Mara selalu menyambut dengan senyum lembut dan tatapan yang sulit diartikan. Ada jarak di antara mereka, jarak yang tak terlihat, tapi nyata. Seolah di balik senyum itu, ada sesuatu yang menunggu untuk diungkap. Suatu sore, langit berwarna keemasan. Angin membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga yang baru dipetik. Mara duduk di serambi, menyiapkan wadah dari daun pisang, berisi biji wijen, dupa kecil, dan segenggam beras kuning. Malam ini ada ritual, katanya lirih, tanpa menatap Arka. Ritual? Penyatuan doa dengan roh penjaga desa hanya dilakukan saat bulan purnama ke-7. Tak semua orang boleh hadir. Arka memandangnya dalam diam. Dan aku? Mara berhenti sejenak, lalu menatapnya. Matanya menyimpan sesuatu yang dalam, antara ragu dan takdir. Jika kau datang, jangan bicara, jangan menyentuh apapun. Hanya dengarkan. Malam itu, bulan muncul penuh dan bulat sempurna. Cahaya peraknya menimpa hutan membuat kabut tampak berkilau seperti benang halus yang ditenun di udara. Mara berjalan di depan, mengenakan kain putih polos dan seledang kuning gading. Di tangannya, wadah berisi dupa menyala, asapnya mengepul pelan, membentuk pusaran tipis di udara. Arka mengikutinya dari belakang. Langkahnya pelan, hatinya berdebar tanpa alasan. Di sini, mereka tiba di Sungai Suci, tempat air mengalir tenang di antara batu-batu besar. Di sana, beberapa perempuan tua telah menunggu, duduk bersila di atas anyaman pandan. Mereka semua diam, mata terpejam, mulut berkomat-kamit dalam doa yang tak dikenal. Mara duduk di tengah lingkaran. Ia mulai melantunkan mantra kuno. Suaranya lembut, tapi penuh daya. Nada-nadanya naik turun seperti gelombang, menembus udara, merasuk jauh ke dada Arka. Oh, penjaga yang tinggal di sela angin, datanglah dalam damai, bawalah cahaya. Kami memanggil bukan untuk memaksa, tapi untuk mengingat. Cinta yang belum sempat pulang. Suara itu menembus malam, menggema di permukaan air. Arka menatap Mara. Di bawah sinar bulan, wajahnya bersinar lembut, matanya setengah terpejam. Ia tampak bukan lagi manusia biasa, melainkan sesuatu yang lebih tinggi, lebih tua, lebih abadi. Tiba-tiba, angin berhenti. Daun-daun tak lagi bergerak. Suara jangkrik lenyap. Dan dari tengah sungai, lingkaran cahaya muncul, berputar perlahan, berpendar seperti bara yang ditiup angin lembut. Arka terpaku. Cahaya itu membentuk bayangan samar seorang lelaki tinggi berkulit tembaga. Ia berdiri di permukaan air, matanya menyala lembut menatap Mara dengan penuh kasih. Mara membuka mata. Tatapannya bertemu dengan sosok itu. Dan saat itu juga, dada Arka terasa sesak. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu.
Pandangan itu bukan pandangan antara dukun dan roh, melainkan antara dua kekasih yang sudah lama berpisah. "Ranu," bisik Mara pelan. Bayangan itu tersenyum, mendekat, tapi tak menginjak tanah. Cahaya dari tubuhnya menyentuh wajah Mara seperti belayan udara. Dan sesaat, mata Mara memejam. Air matanya menetes di pipinya. Arka hanya bisa diam. Tubuhnya menggigil, bukan oleh dingin, tapi oleh sesuatu yang ia tak mengerti. Di hadapannya, dua dunia bersentuhan, lembut tapi menyakitkan. Ritual berakhir perlahan. Para perempuan tua satu persatu pergi meninggalkan tempat. Mara masih duduk diam, menatap air yang kini tenang kembali. Arka melangkah mendekat. Ia ingin berbicara, tapi lidahnya keluh. Ia hanya berkata pelan, "Siapa dia?" Mara menatapnya, bibirnya bergetar, lalu menjawab, "Dia bukan siapa, tapi apa yang dulu kutinggalkan." Dan malam itu, di bawah sinar bulan, di tepi sungai yang memantulkan wajah dua dunia, Arka menyadari, cinta yang tumbuh di antara mereka bukan cinta yang sederhana. Ia adalah benih yang tumbuh di tanah antara manusia dan roh, di bawah bayangan kutukan, dan doa yang tak pernah selesai. Wahai cahaya yang menembus kabut, datanglah bukan untuk menuntut, tapi untuk mengingat bahwa di tubuhku masih tersisa nadimu. Malam purnama turun perlahan di atas desa Lembah Liru. Langit tampak bening, bintang-bintang berkelip redup di sela kabut tipis yang menari di lereng bukit. Suara sungai mengalun lirih, seperti nyanyian yang pernah terdengar di masa lampau. Mara duduk di beranda rumahnya, mengenakan kain putih dan selendang kuning lembut. Dupa menyala di sudut ruangan, asapnya bergulung pelan, memeluk bayangan dinding seperti tirai tipis. Sejak ritual malam itu, dunia Mara berubah. Ia merasakan sesuatu di dalam dirinya berdenyut. Bukan sakit, bukan pula bahagia, tapi getar halus yang membuatnya sulit membedakan antara rindu dan takut. Setiap kali bulan penuh naik di langit, ia mendengar suara samar dari kejauhan. Suara lembut, berat, dan hangat. Kadang berupa desah, kadang berupa nama. Namanya sendiri, Mara. Suara itu selalu datang dari arah sungai. Dan malam ini, saat purnama pertama setelah ritual, suara itu terdengar lebih jelas, lebih dekat, lebih nyata. Mara berdiri. Ia membuka pintu kayu rumahnya dan melangkah keluar mengikuti arah suara itu. Tanah di bawah kakinya lembut, dingin oleh embun. Kabut tipis berputar di sekelilingnya seperti jari-jari halus yang menuntunnya menuju sungai. Di tepi air ia berhenti. Bulan memantul sempurna di permukaan, membentuk lingkaran cahaya seperti cermin dari langit. Mara menatap pantulan dirinya, tapi kali ini bayangan lain berdiri di sampingnya. Pria itu berkulit tembaga, bermata bara lembut, bersinar di bawah sinar bulan. Ia menatap Mara tanpa berkata apa-apa, namun tatapannya lebih dalam dari kata manapun. Mara berbisik lirih, "Ranu." Ia tersenyum. "Kau memanggilku, maka aku datang." "Aku tak bermaksud memanggil, tapi jiwamu mengenalku, tubuhmu mengingatku." Mara menunduk, napasnya bergetar. "Aku tak boleh, aku sudah menikah." Ranu melangkah maju, dan meski ia bukan sepenuhnya nyata, tanah di bawah kakinya bergetar halus seperti bumi ikut mengenalinya. Ia berhenti di hadapan Mara, cukup dekat hingga Mara dapat mencium aroma tanah basah dan kayu hutan yang menguar dari tubuhnya.
Manusia memberi nama pada ikatan, tapi di alamku, cinta tak kenal batas. Mara memejamkan mata. Udara di sekitar mereka menjadi hangat, dan angin berhenti berhembus. Ketika Ranu mengangkat tangannya, cahaya halus mengalir di antara jemarinya. Ia menyentuh wajah Mara, dan meski jarinya bukan daging, sentuhan itu nyata, hangat, lembut, menyelinap hingga ke tulang. Dalam diam, Mara meneteskan air mata. Ia tahu yang menyentuhnya bukan sekedar ruh. Itu adalah bagian dari dirinya sendiri yang hilang, bagian yang selama ini ia cari tanpa tahu bentuknya. Waktu berjalan lambat. Bulan menggantung di atas mereka, dia menyaksikan pertemuan dua dunia. Tak ada kata, hanya napas yang menyatu di udara. Lalu Ranu berbisik. Dulu, sebelum dunia dibagi dua, kau adalah nyalaku. Kita terpisah karena janji yang dilanggar. Kini setiap purnama, aku datang untuk mengingatkan bahwa cinta kita belum usai. Kenapa aku tak mengingatmu? Karena dunia manusia menuntut lupa, tapi darahmu masih tahu. Ranu menyentuh dada Mara dengan ujung jemarinya. Cahaya kecil muncul di sana, berpendar lembut seperti kunang-kunang. Lihat, di sini tempatku tinggal. Di setiap detak jantungmu ada nadiku. Mara memegang dadanya sendiri, terisak tanpa suara. Ranu menatapnya penuh kasih lalu perlahan mundur, menatap bulan. Saat fajar datang, aku akan pergi. Tapi setiap purnama, jika kau mau, aku akan datang lagi. Bukan untuk mencuri cintamu, tapi untuk mengembalikan bagian dirimu yang hilang. Angin bertiup pelan. Daun-daun bergoyang. Dan dalam sekejap, sosok Ranu memadam menjadi cahaya tipis yang menari di udara, lalu lenyap masuk ke dalam kabut. Mara berdiri sendiri di tepi sungai. Tubuhnya hangat, tapi hatinya gemetar. Ia menatap bayangannya sendiri di permukaan air, lalu berbisik. Kalau cinta ini dosa, kenapa rasanya seperti pulang? Fajar mulai menyelinap di ufuk timur. Kabut perlahan terangkat. Burung-burung bernyanyi, mengantar pagi seperti biasa. Tapi bagi Mara, hari itu tak sama lagi. Ia telah menyentuh sesuatu yang bukan dunia manusia. Dan sejak malam itu, batas cinta dan kutukan mulai kabur di dalam dirinya. Pagi di lembah liru tiba dengan sunyi yang aneh. Burung-burung bersuara pelan, seolah takut mengganggu sesuatu yang sedang tumbuh di udara. Kabut belum sepenuhnya pergi, masih melingkari pepohonan seperti tirai sutra yang enggan tersibak. Mara duduk di ranjangnya, mata menatap kosong pada jemari yang saling meremas. Ia bisa masih merasakan hangat dari sentuhan Ranu di wajahnya. Meski tubuhnya telah mandi embun pagi, rasa itu belum sirna. Hangat yang bukan sekadar hawa, tapi seperti denyut kehidupan lain yang kini menyatu dalam darahnya. Nafasnya tersengal perlahan. Kadang terasa seperti sedang menahan rindu, kadang seperti menahan rahasia. Ia mengangkat wajah, menatap bayangannya di cermin kayu. Dan untuk sesaat, bayangan itu bukan dirinya. Ada kilasan cahaya lembut di matanya, seperti bara yang menyala pelan, lalu padam lagi, meninggalkan sisa getar di dalam dada. Bisiknya, "Apa yang telah terjadi padaku?" Hari itu Arka datang. Ia membawa beberapa rempah dan kain persembahan dari kepala desa. Alasan sederhana untuk menemuinya. Tapi, tatapannya tak bisa menyembunyikan keresahan. Sejak ritual purnama, Arka sering memikirkan Mara, bukan hanya karena pesonanya, tapi karena sesuatu yang tak bisa ia jelaskan.
Perasaan bahwa Mara kini bukan sepenuhnya manusia. Ia mengetuk pintu pelan. Mara? Suara dari dalam terdengar lirih nyaris seperti gemericik air. Masuklah, Arka. Arka melangkah masuk. Cahaya matahari menerobos lewat sela jendela, menimpa Mara yang duduk di kursi bambu, mengenakan kain putih yang membalut tubuhnya lembut. Kulitnya memantulkan cahaya keemasan, seperti sinar rembulan yang terjebak di dalam kulit. Arka tercekat. Ada sesuatu di diri Mara yang berubah. Matanya tampak lebih dalam, gerakannya lebih pelan tapi penuh makna. Dan di sekelilingnya, udara terasa lebih hidup, seolah setiap helai rambutnya punya nafas sendiri. Arka tercekat. Ada sesuatu di diri Mara yang berubah. Matanya tampak lebih dalam, gerakannya lebih pelan tapi penuh makna. Dan di sekelilingnya, udara terasa lebih hidup, seolah setiap helai rambutnya punya nafas sendiri. Arka ucapkan, "Hati-hati, kau tampak berbeda." Mara menatapnya, tersenyum samar. "Mungkin karena malam tadi aku tak tidur. Aku melihat sesuatu." Arka bertanya, "Sesuatu?" Mara menjawab, "Atau seseorang." Arka diam. Matanya beradu dengan mata Mara. Dan untuk sesaat, ia melihat cahaya kecil menari di irisnya. Secepat itu pula cahaya itu hilang, tapi cukup untuk membuat jantung Arka berdegup kencang. Arka bertanya, "Mara, siapa dia?" Mara menarik nafas panjang. "Kau tak akan mengerti, Arka. Ada cinta yang lahir bukan dari masa ini, bukan dari dunia ini." Arka menatapnya lama, lalu mendekat. "Aku mungkin tak mengerti dunia itu, tapi aku tahu cinta yang menjeratmu kini bisa menghancurkanmu." Mara menoleh, menatap wajah Arka yang kini hanya sejengkal darinya. Ia bisa mencium aroma keringat dan tanah dari tubuh Arka, aroma kehidupan nyata, kontras dengan hawa lembut dunia roh yang kini menempel di dirinya. Untuk sesaat, dua aroma itu bertemu, tanah dan cahaya, manusia dan bayangan, realita dan kenangan, dan tubuh Mara bergetar. Mara bertanya, "Kenapa kau peduli, Arka?" Arka menjawab, "Karena aku tak ingin kau hilang." Ucapan itu seperti angin yang membuka tirai rahasia. Mara memejamkan mata, dan di dalam dirinya, dua dunia mulai bertarung. Satu yang memanggilnya dari masa lalu, satu lagi yang memintanya bertahan di masa kini. Nafasnya bergetar. Ia ingin mundur, tapi langkahnya justru maju. Tangan Arka terangkat perlahan, menyentuh bahunya. Dan sentuhan itu, sederhana namun nyata, menggetarkan seluruh tubuhnya. Ia teringat sentuhan Ranu malam tadi, hangat tapi tak berwujud. Kini, sentuhan Arka berbeda, nyata, berdaging, tapi tak kalah dalam. Keduanya saling diam. Udara di antara mereka mengental, seperti benang halus yang merajut takdir. Mara membuka mata, menatap Arka yang kini begitu dekat. Mara berkata, "Arka, jika kau menyentuhku lebih lama, dunia di sekitarku bisa pecah." Arka menatapnya bingung, tapi tangannya tak bergerak mundur. "Maka biarlah pecah. Aku ingin tahu dunia seperti apa yang kau sembunyikan." Dan seolah menjawab, cahaya halus muncul di sekitar mereka. Kabut tipis menari di udara, melingkari tubuh Mara dan Arka. Di dada Mara, cahaya kuning kecil berdenyut seperti jantung kedua yang hidup di bawah kulitnya. Arka mundur setapak, tertegun. Arka bertanya, "Apa itu?" Mara memegang dadanya, wajahnya memucat. "Dia masih di sini, di dalamku." Langit perlahan gelap meski matahari belum terbenam. Angin berhenti, daun tak bergerak, dan di kejauhan, dari arah sungai terdengar suara lembut, berat, dan menuntut. "Mara."
Tubuh Mara gemetar, matanya kosong, tapi di ujung bibirnya muncul senyum samar, senyum antara cinta dan kepasrahan. Arka menatapnya ngeri, sadar bahwa ia baru saja menyentuh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sebuah rahim antara dua dunia, tempat cinta dan kutukan bersatu dalam satu tubuh wanita. Pagi itu, cahaya matahari tak sepenuhnya menyentuh desa Lembah Liru. Kabut menebal di atas pepohonan, menggantung rendah, seperti menyembunyikan rahasia besar yang belum siap terbuka. Di dalam rumah bambu di pinggir sungai, Mara terbangun dengan napas berat. Tubuhnya terasa ringan, namun jantungnya berdetak 2 kali dalam satu waktu. Satu cepat, satu lambat. Seolah di dalam dadanya, 2 irama beradu mencari keseimbangan. Ia menatap jemarinya. Saat ia menggenggam, bayangan tangannya di dinding tampak ganda. Satu tegas, satu kabur. Seolah ada 2 sosok yang bergerak dalam satu wujud. Apa yang terjadi padaku? Suaranya bergetar, tak sepenuhnya miliknya sendiri. Di sela lirihnya, ada gema lembut lain, suara seorang pria. Kau tak sendiri, Mara. Aku bersamamu. Mara terhenyak. Ia mengenali suara itu. Ranu. Suara dari dunia lain. Suara yang dulu datang dari sungai, kini bersemayam di dalam pikirannya. Ranu, kau di mana? Di sini. Mara menatap bayangannya di cermin bambu. Bayangan itu menatap balik, namun ada kilau berbeda di matanya. Hangat, teduh, namun bukan milik seorang perempuan. Di dalam sorot mata itu Mara melihat Ranu. Kau tak seharusnya berada di sini. Dunia kita berbeda. Tapi darahmu memanggilku. Aku datang, bukan untuk merebut, tapi untuk menyatu. Mara memegang dadanya, berusaha mengatur napas. Ada kekuatan halus yang bergerak di tubuhnya, bukan menyakitkan, tapi menekan lembut dari dalam, seperti aliran sungai di bawah tanah. Setiap langkah, setiap sentuhan udara di kulitnya kini terasa lebih hidup, lebih peka, lebih dalam. Hari itu, Arka datang membawa ramuan untuk sesajen. Ia mengetuk pintu, dan kali ini Mara membuka dengan wajah yang berbeda. Lembut tapi tajam, tenang tapi matanya menyimpan cahaya yang tak ia kenal. Arka menatapnya lama. Mara, kau baik-baik saja? Mara menjawab, kau melihatku seperti pertama kali, tapi aku bukan lagi yang sama. Maksudmu? Ada sesuatu yang hidup di dalamku. Ia tahu jalan yang tak ku tahu. Ia mengingat apa yang kulupa. Arka menatapnya, mencoba memahami. Tapi ketika mata mereka beradu, ia melihat sekilas. Di kedalaman mata Mara, sosok bayangan lelaki berkulit tembaga menatap balik. Dan sekejap, tubuh Arka merinding. Mara, di dalam dirimu ada siapa? Dia bagian dari aku, tapi juga bukan aku. Arka melangkah maju. Itu bukan hal biasa. Kau harus melawan sebelum seluruh dirimu hilang. Mara tersenyum, tapi senyum itu setengah asing. Bagaimana melawan sesuatu yang terasa seperti pulang? Arka menunduk, mencari kata, tapi hanya sunyi yang menjawab. Angin di sekeliling mereka tiba-tiba berhenti. Daun tak bergerak. Lalu suara lembut bergema di ruangan. Suara Ranu, tapi keluar dari bibir Mara. Kau bukan musuhku, Arka. Aku hanya datang menjemput janji yang tak sempat ditepati. Arka terpaku. Tubuhnya bergemetar. Ia tahu suara itu bukan Mara. Tapi mata Mara menatapnya dengan kesedihan mendalam. 2 jiwa dalam satu tatapan. Mara,
Suaranya nyaris bergetar. Kau harus memilih, dunia ini atau dunia itu. Mara menggeleng pelan. Bagaimana jika aku tak punya pilihan? Jika rahimku bukan hanya milikku lagi? Arka menatapnya kosong. Ia sadar, wanita di hadapannya bukan lagi sekedar dukun atau manusia biasa. Ia adalah jembatan hidup antara dunia fana dan dunia ruh. Tubuhnya kini medan tempat cinta, kutukan, dan janji purba bersatu. Malam tiba perlahan. Mara duduk di depan api kecil, menatap nyala yang menari di udara. Dalam cahaya itu, dua bayangan muncul di dinding. Satu perempuan, satu laki-laki. Keduanya saling bersandar, namun tak bersentuhan. Ranu? Iya, Mara. Sampai kapan kau akan tinggal di dalamku? Sampai purnama ketujuh. Saat darahmu dan darahku bersatu menjadi satu nafas baru. Dan setelah itu, kau akan menjadi jembatan antara hidup dan mati, antara cinta dan kenangan. Mara memejamkan mata. Air mata mengalir bukan karena sedih, tapi karena ia mulai mengerti takdirnya. Tubuhnya mungkin milik dunia, tapi jiwanya kini milik dua alam. Dan setiap hari yang berlalu, batas antara dirinya dan Ranu semakin kabur, meninggalkan hanya satu kebenaran. Cinta sejati tak selalu berwujud pertemuan. Kadang ia lahir dalam perpisahan dan tumbuh di tubuh yang menanggung dua jiwa. Malam itu, angin berhenti berembus di desa Lembah Liru. Langit diselimuti awan kelabu, menutupi rembulan yang biasa menjadi saksi. Dan di tengah sunyi yang menggantung berat, Mara terbangun. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, nafasnya tersengal seperti baru berlari dari mimpi yang tak sempat berakhir. Matanya menatap sekeliling. Ruang itu gelap, tapi di dinding bambu, bayangannya menari sendiri. Padahal ia tak bergerak. Bayangan itu bergetar, lalu perlahan membesar. Mara ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Dari balik kegelapan muncul suara tua, berat, namun penuh kasih. Cucu dari darah tanah, mengapa kau membuka gerbang yang seharusnya tetap tertutup? Mara menahan nafas. Siapa kau? Kami adalah mereka yang datang sebelum kau, penjaga batas dunia, leluhur yang menanamkan janji agar roh dan darah tak bersatu. Suara itu bergema di seluruh ruangan, seperti datang dari dalam bayanannya sendiri. Mara menggigil. Aku tak bermaksud melanggar, aku hanya mencintai. Atau panggilan darah, kau telah menjadi wadah bagi dua jiwa. Dan setiap purnama, dunia akan semakin retak. Retak? Jika penyatuan itu sempurna, gerbang antara alam akan terbuka. Roh dan manusia akan berjalan dalam satu bumi, tanpa arah, tanpa batas. Mara memegang dadanya. Denyut ganda itu terasa semakin kuat. Kini seperti dua jantung yang saling bersaing memimpin tubuhnya. Apa yang harus kulakukan? Pisahkan sebelum darahmu menjadi pintu, sebelum purnama ketujuh. Tapi bagaimana caranya? Hanya Dia yang mencintaimu dalam sunyi yang bisa memutus simpul ini. Suara itu memudar, bayangan di dinding perlahan kembali mengikuti geraknya. Dan tiba-tiba kamar itu sunyi kembali. Hanya ada denyut jantungnya yang ganda, berdetak tak seirama. Keesokan harinya, Arka datang dengan wajah letih. Malam sebelumnya, ia bermimpi berjalan di hutan berselimut kabut, memanggil nama Mara, tapi setiap langkahnya membuat tanah di bawahnya retak. Ia tahu itu bukan mimpi biasa. Mara, katanya lirih. Aku bermimpi kau berdiri di tengah dua dunia. Satu berwarna cahaya,
satu bayangan, dan kau terus memanggilku. Mara menatapnya lama, kemudian menunduk. Itu bukan mimpi, itu peringatan. Dari siapa? Dari leluhur. Mereka datang dalam bayanganku tadi malam. Arka terdiam. Ia memandang Mara dengan rasa campur aduk, kagum, takut, dan iba. Apa yang mereka katakan? Bahwa aku membuka gerbang, bahwa aku harus memisahkan jiwa yang tinggal di dalamku sebelum purnama ke-7. Dan bagaimana caranya? Mereka hanya berkata, "Dia yang mencintaiku dalam sunyi." Kata-kata itu membuat dada Arka mengencang. Ia menatap Mara, menahan sesuatu di tenggorokannya. "Mara, mungkin yang dimaksud itu aku." Mara mengangkat wajah, menatapnya dengan mata yang setengah milik dirinya, setengah milik Ranu. "Jika benar, maka cintamu akan diuji, karena menyelamatkanku berarti menghadapi roh yang pernah kucintai." Arka menelan ludah, namun suaranya tegas. "Kalau harus menghadapi dunia roh untuk menjemputmu kembali, maka biarlah aku tersesat di sana." Mara tersenyum samar, senyum yang menyimpan sedih, kagum, dan pasrah. "Arka, jika kau benar-benar mau menolongku, kau harus menjemput jawaban di hutan Nirmala, tempat roh pertama kali turun ke bumi." "Hutan Nirmala?" "Ya, hutan yang ditutup kabut sejak 100 purnama lalu. Tak ada manusia yang bisa masuk kecuali hatinya bersih. Maka bimbing aku, karena jika aku gagal, bukan hanya kau yang hilang, dunia ini pun ikut runtuh." Malam kembali datang. Mara duduk di tepi sungai menatap air yang memantulkan cahaya bintang. Dalam bayangannya, ia melihat dua wajah, miliknya sendiri dan milik Ranu, menyatu seperti dua arus air yang bertemu di hulu. "Ranu, aku di sini. Mengapa kau tak melepasku?" "Karena kau bagian dari janjiku. Aku tak datang untuk mencuri hidupmu, Mara. Aku datang untuk menebus masa lalu. Tapi jika kau tetap di sini, dunia akan hancur. Dunia bisa runtuh, tapi cinta kita abadi. Pilihlah, Mara, aku atau mereka." Mara menunduk. Air mata jatuh ke permukaan air, membentuk lingkaran yang melebar pelan, seperti waktu yang tak bisa kembali. Dan di antara lingkaran itu, ia melihat dua bayangan yang saling menjauh, tanda bahwa waktunya hampir tiba. Hujan turun tipis sejak pagi, seperti kabar dari langit yang enggan berbicara jelas. Langit kelabu, daun-daun bergetar pelan, dan di ujung utara desa Lembah Liru berdiri hutan yang selalu diselimuti kabut. Hutan Nirmala. Tak ada yang berani ke sana. Konon, di dalamnya ada suara-suara yang memanggil dengan nama lembut, meniru suara orang yang kita cintai. Dan siapapun yang menoleh, tak akan kembali dengan jiwa yang sama. Tapi hari itu, Arka melangkah menuju gerbang kabut itu, membawa satu tekad di dadanya. Menyelamatkan Mara, walau harus kehilangan dirinya sendiri. Sebelum berangkat, Mara memberinya seutas benang merah. Lembut, halus, tapi hangat seperti nadi. "Ini pengikat jiwaku. Jika kau memanggilku dengan hati bersih, aku akan datang," katanya sambil menggenggam tangan Arka erat. Tapi ingat, di dalam hutan itu, apapun yang terlihat indah bisa jadi ujian, dan apapun yang menakutkan bisa jadi petunjuk. Arka mengangguk. Ia tahu jalan ini tak mudah, tapi tatapan Mara memberinya kekuatan yang tak bisa dijelaskan, seperti sinar kecil di tengah gelap memanggil pulang, meski tak tahu jalan. Kabut menyambutnya di mulut hutan. Udara di sana berat, lembab, dan beraroma tanah basah bercampur bunga liar yang tak pernah mekar di luar sana. Langkah pertama terasa ringan, tapi begitu ia melangkah lebih dalam, suara dunia luar lenyap. Tak ada burung, tak ada angin,
hanya detak jantungnya dan bisikan halus yang datang dari segala arah. Arka, kau mencariku? Ia berhenti. Suara itu, suara marah, lembut, memanggil, tapi ada gema lain di baliknya, seperti suara Mara yang sedang bermimpi. Mara, kau di mana? Di sini, datanglah, ikuti cahaya. Dari kejauhan, tampak kilau lembut seperti kunang-kunang menari di udara. Arka menatapnya, ragu. Ia teringat pesan Mara, apa yang tampak indah bisa jadi ujian. Namun bayangan wajah Mara terlukis jelas di pikirannya. Ia melangkah. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dan tiba-tiba tanah di bawahnya berubah. Ia tak lagi berada di hutan. Ia berdiri di halaman rumah Mara, di bawah langit cerah tanpa kabut. Mara berdiri di sana, mengenakan kain putih, tersenyum lembut. Kau kembali, katanya. Semua ini sudah berakhir, Arka. Dunia tak lagi retak. Kita bisa bersama. Arka terdiam. Suara itu lembut, senyum itu hangat. Tapi sesuatu di matanya berbeda. Tatapan Mara biasanya menyimpan luka. Tapi mata ini terlalu tenang, terlalu perfect. Jika ini nyata, ujar Arka pelan, tunjukkan bekas benang merah di tanganmu. Mara itu menatapnya, lalu perlahan mengangkat tangannya. Tak ada bekas apapun, hanya kulit halus tanpa jejak. Aku tak butuh pengikat untuk mencintaimu, katanya dengan senyum dingin. Dan saat itulah Arka sadar, ia bukan sedang memandang Mara, ia sedang menatap ilusi roh penjaga. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu menunduk ke tanah. Dengan tangan gemetar, ia memegang benang merah pemberian Mara, lalu berbisik, Mara, tunjukkan jalanmu. Benang itu berdenyut lembut, hidup, hangat, bergetar di jemarinya. Dan ketika ia membuka mata, halaman rumah lenyap. Ia kembali di dalam hutan, berdiri di antara pohon-pohon besar yang meneteskan air dari ujung daun seperti air mata. Langkahnya terus maju. Di setiap sudut hutan, ada bayangan samar, wajah-wajah yang dikenalnya, tangan-tangan yang memanggil, tapi ia tak menoleh. Hatinya fokus pada satu nama, Mara. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah lapangan sunyi di tengah kabut tebal. Di sana, berdiri batu hitam besar, berlumut dengan ukiran kuno berbentuk lingkaran 2 dunia yang saling bertaut. Di tengahnya, terpahat lambang rahim, di mana 2 garis cahaya berputar mengelilingi satu titik. Inikah gerbangnya? Bisik Arka. Airan di sekitarnya menjadi berat. Tanah bergetar lembut, dan kabut membentuk pusaran. Lalu suara Ranu keluar dari dalam batu, dalam dan megah. Manusia, mengapa kau datang ke tempat yang bukan milikku? Untuk menjemput jiwa yang kau tawan. Aku tak menawan, aku memanggil kembali apa yang menjadi milikku. Arka menggenggam benang merah erat-erat. Dia bukan milik siapapun. Dia hidup, dia berhak memilih. Hening. Lalu dari dalam pusaran, muncul cahaya emas membentuk sosok samar, wujud Ranu. Matanya seperti bara, tapi suaranya lembut. Jika kau ingin memisahkan kami, kau harus tahu, memutus simpul berarti melukai hatinya. Apakah kau siap menanggungnya? Arka menatapnya tanpa gentar. Aku lebih rela berluka bersamanya daripada melihatnya hilang di antara 2 dunia. Pusaran kabut berputar lebih cepat. Batu hitam bersinar, dan dari pusat ukiran muncul simbol bercahaya, tanda pintu roh. Dan dari kejauhan, Mara dalam wujud roh muncul di antara kabut. Matanya memantulkan cahaya purnama yang belum lahir. Arka, bisiknya. Waktunya hampir tiba. 1 langkah salah, dan dunia akan berubah selamanya. Arka menatapnya dengan mata penuh tekad. Maka, tuntunlah aku Mara. Bersamamu,
Aku tak akan tersesat. Kabut di hutan nirmala kini memutar seperti pusaran waktu. Langit di atas seakan terbuka, menyingkap langit lain. Cahaya redup yang tidak berasal dari matahari. Arka berdiri di hadapan pintu roh. Batu hitam dengan ukiran rahim bercahaya. Tempat dua garis berputar melingkar bagai pusaran kehidupan dan kematian. Mara berdiri di seberang. Tubuhnya setengah bayangan, setengah cahaya. Ia bukan lagi sepenuhnya manusia, tapi juga belum menjadi roh. Matanya menatap Arka dengan campuran rindu dan takut. 3 ujian akan menanti, katanya lembut. 1 menguji hatimu, 1 menelanjangi kenanganmu, dan 1 menuntut pengorbanan yang kau cintai. Arka menatapnya tanpa gentar. Jika harus kulalui semua, aku akan menemuimu di ujungnya. Maka melangkahlah. Suara Ranu bergema dari dalam batu. Hanya mereka yang mengenal dirinya sendiri yang dapat menembus batas 2 dunia. Arka melangkah ke dalam lingkaran cahaya. Udara di sekitarnya berubah. Tak lagi dingin, tapi berat seperti sedang berjalan dalam mimpi. Dan ketika kabut menutup pandangan, dunia pertama ujian pun terbuka. Ujian pertama, cermin hati. Arka berdiri di sebuah taman yang indah. Bunga-bunga mekar di sekelilingnya, dan di tengah taman ada kolam jernih seperti kaca. Ia mendekat. Di permukaan air terpantul wajahnya sendiri. Namun perlahan, pantulan itu berubah. Wajahnya tersenyum. Lalu tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa dingin, mengejek. Kau ingin menyelamatkannya? Atau kau hanya ingin menjadi pahlawan di kisahmu sendiri? Arka terdiam. Bayangan itu mendekat. Suaranya tajam seperti belati. Kau mencintainya karena ia butuhmu, atau karena kau tak ingin ditinggalkan lagi? Arka memejamkan mata. Dadanya sesak. Ia mengingat masa lalunya. Kehilangan, rasa gagal, sepi yang ia sembunyikan dengan wajah tabah. Mungkin benar, mungkin di balik cintanya pada Mara ada luka yang ingin ia sembuhkan sendiri. Tapi perlahan ia membuka mata, dan kali ini ia menatap pantulan itu dengan tenang. Aku mencintainya bukan untuk mengisi kekosongan. Aku mencintainya karena ia mengajarkan aku apa itu keberanian untuk memilih, bahkan saat dunia menentang. Cermin bergetar. Pantulan itu tersenyum, kali ini dengan damai. Kolam berubah jernih, dan dari dalamnya muncul batu kecil berpendar lembut. Batu nurani. Hati yang jujur menuntun jalan, bisik suara dari angin. Ujian pertama terlewati. Ujian kedua, hutan kenangan. Langkah berikutnya membawanya ke sebuah jalan panjang di bawah pohon tanpa daun. Di setiap ranting tergantung potongan kenangan, seperti kilasan hidupnya sendiri. Ia melihat dirinya kecil, berlari memanggil seseorang yang pergi, ibunya. Ia melihat ayahnya duduk diam di ruang gelap, mabuk. Tak pernah menoleh ketika Arka menangis. Dan di ujung jalan ia melihat Mara, menatapnya dari jauh. Setiap luka membentuk siapa kau hari ini. Suara Ranu bergema dari dalam batu. Tapi luka juga bisa mengikatmu pada masa lalu. Arka mendekati kenangan itu. Ia ingin memeluk masa kecilnya, ingin menenangkan diri kecil yang dulu merasa tak berharga. Tapi begitu ia mengulurkan tangan, kenangan itu membakar. Apakah kau siap melepaskan semua yang membuatmu merasa pantas menyelamatkan? Arka terdiam. Air mata mengalir pelan, tapi ia mengangguk. Aku melepaskan.
Karena aku tak ingin mencintai dari luka, tapi dari cahaya. Ranting-ranting berguguran, kenangan memudar menjadi cahaya lembut. Dan dari tanah tumbuh bunga putih mekar perlahan. Di tengah kelopaknya terselip batu kedua, batu ingatan. Mereka yang tak terikat masa lalu mampu menuntun masa depan. Ujian ketiga. Pengorbanan. Kabut menebal, udara berdenyut seperti jantung raksasa. Arka kini berdiri di hadapan lingkaran api. Dan di tengah api itu, Mara. Tapi dalam wujud roh penuh cahaya, mata bercahaya emas. Arka. Suaranya bergetar. Untuk memisahkanku dari Ranu, harus ada yang dikorbankan. Bukan harta, bukan waktu, tapi sesuatu yang kau cintai paling dalam. Arka menatapnya tanpa gentar. Apa yang harus kukorbankan? Kenanganmu tentangku. Arka tersentung. Jika aku melupakanmu, untuk apa aku berjuang sejauh ini? Karena cinta sejati tak butuh diingat Arka. Ia akan hidup di tempat yang tak bisa dijamah waktu. Api menyala lebih tinggi, memantulkan wajah-wajah dari masa lalu, dari hari-hari mereka berdua. Tawa kecil, sentuhan lembut, air mata yang pernah mereka bagi. Semuanya berputar di sekelilingnya, seperti bintang yang hendak jatuh. Arka memegang benang merah di tangannya. Benang itu kini bersinar lembut, hangat di genggamannya. Ia memejamkan mata, menatap wajah Mara untuk terakhir kali. Jika melupakanmu adalah jalanmu pulang, maka biarlah aku mengingatmu hanya di dalam jiwa. Ia melemparkan benang merah ke dalam api. Cahaya menyilaukan, suara angin berteriak, dan dunia di sekitarnya runtuh dalam kesunyian putih. Saat kabut mereda, Arka berdiri sendirian. Tangannya kosong, dadanya ringan. Ia tak lagi mengingat wajah yang dicintai, tapi hatinya hangat oleh sesuatu yang tak bernama. Dan di tempat jauh di antara dua dunia, Mara membuka mata, bebas, utuh, dan hidup, tapi tanpa ingatan tentang Arka. Namun, di dadanya terasa hangat yang sama, seperti bayangan cinta yang tak sempat mati.